Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan dan sahabat Oke Lamoran di mana saja Anda berada. Jumpa lagi malam hari ini yang pasti di program saya di OLDC Oke Lamoran dalam cerita. Rekan dan sahabat, sudah menjadi ungkapan secara umum, kesehatan adalah harta yang paling berharga dibanding yang lainnya. Nah, yang berkaitan dengan kesehatan itu sendiri, ya saya akan mengulas sedikit perjalanan lama, ya, dimana dulu sekian tahun ke belakang, ya udah lama banget, saya terjangkit satu penyakit yang tidak bisa dimengerti oleh akal dan pikiran, ya. Tetapi nyata, dimana pada penyakit yang saya rasakan itu adalah cepat sekali pingsan. Apapun bentuknya, pikiran berlebihan, saya pingsan. Kecapean sedikit, puyeng, saya pingsan. Bahkan sedikit banyaknya, apapun bentuknya yang saya rasakan yang sifatnya berlebihan, itu saya pingsan. Tetapi seandainya saya mau merasakan tanda-tanda pingsan, itu dulu saya tahu penawarnya, ya, dimana jika saya meminum teh manis tapi setengah manis gitu, kalau boleh dibilang manis-manis jambu, itu satu gelas full, itu di saat saya mau pingsan, itu kalau sudah minum air teh manis itu, saya tidak jadi pingsan dan akhirnya keluar keringat dari dalamnya, keluar dingin keluar, akhirnya tidak jadi pingsan. Dan itu berkelanjutan. Di mana juga masa itu saya masih dalam suasana berumah tangga, ya. Saya tahu istri saya adalah agak sedikit penakut, kalau keluar malam nggak berani. Tapi di saat saya semenjak punya penyakit seperti itu, karena penyakit mau pingsan itu terkadang terjadinya tidak diduga-duga, terkadang malam hari, jam 1, jam 2 malam gitu. Nah, di saat jam 1 atau jam 2 malam itu, kalau saya sudah bicara saya mau pingsan, dia berani nggak berani dia lari keluar. Di saat misalkan di rumah tidak ada gula misalkan, atau tidak ada teh, pasti dia lari. Kalau warung tutup pasti cari ke tetangga. Nah, dari sekian kali kalau saya udah ngomong pingsan, nah berarti dia pasti cariin teh manis. Dia bikin teh manis satu gelas full. Itu kalau sudah minum, saya sembuh. Itu lucunya. Tetapi itu berkelanjutan. Saya sering konsultasi dengan pihak rumah sakit, tapi paling rumah sakit biasa-biasa saja, bilangnya kekurangan zat gula lah atau apalah, hal-hal yang begitu aja umum gitu. Tapi saya saking herannya, saya pikirin gitu secara mendalam apa yang membuat penyakit itu terjadi sama saya. Nah, di dalam perenungan saya itu tiba-tiba saya merasakan ada sebuah bisikan, kayak bisikan gitu ya, yang saya dengar sendiri dan yang saya perhatikan sendiri. Ada kata-kata, katanya tenang, kata-katanya tenang. Saya di situ mulai berpikir kenapa ada kata-kata seperti itu. Nah, dari mulai hal seperti itu, akhirnya saya mencoba. Di saat saya terasa mau pingsan, saya ambil nafas, saya bawa tenang, saya tidak pernah berpikir macam-macam, saya tenang. Akhirnya tidak jadi. Berikutnya, mulai terasa mau pingsan dan saya mulai merasakan, saya kembali lagi ke petunjuk semula, tenang, saya tenang, saya tersenyum dan saya melapangkan dada dengan sebuah kesadaran, saya tenang. Dan akhirnya tidak jadi. Nah, semenjak dari situ saya membiasakan diri, apapun yang terjadi saya selalu tenang.
mau masalah sebesar apapun, saya selalu tenang. Dalam kekurangan, sedalam kekurangan apapun, saya tenang. Sebahagia apapun, jangan sampai saya euforia, ibarat kata, saya selalu tenang. Nah, dari situ saya mulai terbiasa dalam susah, dalam suka, dalam derita, dalam sedih, dalam bahagia, saya selalu tenang. Dan apapun yang terjadi, andaikan ibarat kasarnya biarpun pedang sudah di leher juga saya tenang saja. Jadi sudah tidak ada kepikiran bagaimana ini, bagaimana tidak. Jadi konteksnya secara kasarnya, apa yang terjadi, terjadi saja. Jadi saya tidak pernah berpikir lagi tentang hal-hal yang melewati batas pikiran saya sampai sekarang. Dan puji syukur alhamdulillah, semenjak dari situ sampai sekarang saya tidak pernah lagi pingsan atau penyakit itu datang lagi, tidak pernah. Karena setiap dia mau datang, saya tersenyum, saya tenang, saya santai, saya relax. Jadi yang bisa saya garis bawahi, ibarat katanya, mau pingsan itu saya tahu, ciri-ciri pingsan itu tahu, karena kan pingsan itu adalah salah satu pembelajaran mati, kan? Jadi konteksnya, andai kata suatu ketika saya mau mati mungkin ya, karena terbiasa dengan pingsan, mungkin saya akan tahu ini konteksnya begitu. Nah, tetapi biarpun bagaimana, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu penyegaran buat teman-teman, khususnya ya, buat rekan tercinta yang bisa simak cerita saya. Jadi ternyata konteks dalam hidup ini, bagaimana kita cara mendamaikan suasana hati, bagaimana caranya kita mendamaikan suasana hidup, baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan, untuk menciptakan sebuah kedamaian yang akan menumbuhkan sebuah kebahagiaan, baik lahir maupun batin, adalah tenang. Tenang. Tenang itu sudah bisa menjabarkan tidak usah takut, tidak usah ragu. Nah, berarti secara mendalam kita punya keyakinan yang pasti bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah mengatur segalanya buat hidup kita. Begitu. Ya, rekan tercinta, mudah-mudahan sedikit saja malam hari ini ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah tip pencerahan buat teman-teman ya. Jangan sampai punya penyakit terjadi seperti apa yang pernah saya alami. Mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sekaligus mengedukasi. Oke, salam hangat, salam bahagia, dan semoga selalu tenang, selalu senang, dan selalu menciptakan suasana yang damai, suasana yang bahagia. Oke, salam jumpa lagi di episode berikut, tentunya di program saya, di OLDC, di Oki Labora, dalam cerita. Apapun bentuk ceritanya, kita bikin happy. Selamat malam, salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.